Apa hak jalan yang harus kami berikan kalau kami tetap tidak bisa lari dan tidak bisa menghindar untuk tetap berada pada pinggir jalan? Jawab Rasul, yang pertama ghaddul basar, yang kedua wakaful adha, yang ketiga waradus salam, yang keempat amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tunggu-tunggu bapak-bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada malam yang berbahagia ini kita baca sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan kewajiban kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana posisi dan kedudukan kita berada. Di mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, di mana hadis ini menggambarkan tentang kewajiban seorang muslim terhadap tempat yang bersifat umum, yang sering lalu lalang berputar-putarnya manusia yang berganti-ganti, yang dalam keadaan berbagai aktivitasnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa 'ala turaqat, wa fi riwayatin faqalu ma lana budda innama hiya majalisuna natahaddasu fiha. Qala fa idza abaitum illal majalisa fa'tu tariqa haqqaha. Qalu wa ma haqqut tariq? Qala ghaddul basari wa kafful adha wa raddus salami wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari. Hadis bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yang diterima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, iyyakum wal julusa 'ala turaqat, menghindarlah, berhati-hatilah, menjauhilah kalian untuk duduk di pada jalan-jalan. Itu yang dilarang oleh Rasul. Kalian semuanya menghindar daripada bersantai dan duduk di pinggir yang di pinggir berbagai daripada tempat orang lalu. Lantas mereka berkata, ya Rasulullah, malana Buddha, bagi kami tak mungkin untuk menghindar daripada yang demikian. Innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha, sesungguhnya jalan itu adalah tempat duduk kami dan tempat kami untuk berbicara dan ataupun saling untuk berngomong atau berbicara pada jalan-jalan tersebut. Lantas jawab Nabi, iza abaitum, apabila kalian enggan tetap akan menjadikan jalan sebagai tempat duduk kalian, fa'tut tariqa haqqaha, berikanlah kepada jalan itu haknya. Lantas mereka bertanya, wa ma haqqut tariq ya Rasul? Apa hak jalan yang harus kami berikan kalau kami tetap tidak bisa lari dan tidak bisa menghindar untuk tetap berada pada pinggir jalan? Jawab Rasul, yang pertama ghaddul basar, kendalikan dan pejamkan
daripada mata kalian. Yang kedua, waqaful adza, hentikan dan tutup semua jalur yang bisa melahirkan, yang membuat orang lain tersakiti atau membuat orang lain merasa terhina. Yang ketiga, waradus salam, dan kamu harus menjawab salam. Yang keempat, amru bil ma'ruf, laksanakan tugas untuk memberikan dan mengajak orang untuk berbuat ma'ruf. Wan nahyu 'anil munkar, dan yang kelima, larang manusia daripada berbuat mungkar. Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, yang disebut dengan at-turaqat jam'ut turuq, yaitu jalan-jalan, tempat-tempat yang dilalui oleh manusia, tidak terbatas pada jalan raya dan masuk lorong. Yang disebut dengan majalis adalah tempat duduk. Boleh itu tempat yang dibuat atau tempat itu tidak dibuat, tetapi kebiasaan kita duduk. Kalau demikian, setiap tempat yang di situ sering untuk dan tidak terkendali siapa yang datang, siapa yang keluar, siapa yang akan lewat, siapa yang akan kembali, siapa yang akan melalui, itu jalan semuanya. Prinsip dasar Rasulullah menginginkan agar umat ini tidak menjadikan tempat itu sebagai tempat duduk, dan tidak menjadikan itu adalah tempat-tempat ngobrol. Rupanya saat Rasul sendiri tempat berbicara, tempat untuk mereka saling tukar pendapat, tempat mereka untuk saling curhat, saling diskusi, baik berkaitan dengan kehidupan dunia maupun dengan kehidupan akhirat. Itu adalah sudah terjadi sejak masa Rasul. Namun pada masa Rasul, barangkali kafe-kafe dan tempat minum untuk santai di pinggir jalan dan tempat orang lalu manusia belum begitu banyak. Tapi kalau ada kayu atau ada kursi yang ditaruh, dan mereka disitulah mereka untuk ngobrol dan saling untuk bisa bertukar pendapat. Dan mereka mengatakan, la ghaniyul lana anha, kami tak tergaya untuk meninggalkan tempat itu. Jiwa itu sama dengan kebiasaan jiwa kita saat ini. Semua kita nampaknya tak betah kalau dipaksakan harus tinggal di rumah, harus duduk di rumah sendiri, harus ngomong dengan anak. Kalau tidak mencari kawan, kahana je kupi ya je putih mentang kana je le kenong kupi kenang gula. Dan kita adalah dituntut tiap hari, setiap saat adalah keluar. Bahkan sekarang tidak hanya dalam sifat 1-2 orang, bahkan jadi kelompok, ada musyawarah besar, ada diskusi, ada raker, ada rapat ini, rapat itu juga. Kadang-kadang dipilih tempat yang ramai dan tempat yang umum atau tempat yang ada di pinggir jalan, di kedai-kedai atau tempat-tempat yang itu banyak orang singgah. Kalau itu menjadi kewajiban, kalau kewajiban ini sesuatu yang sebelumnya adalah tidak wajib, maka terbeban kepada kita kewajiban itu menjadi wajib. Mula-mula kita untuk menjaga mata tidak wajib, karena di rumah mau dijaga apa, di masjid mau dijaga apa, orang-orang terkontrol. Tapi kalau sudah duduk di pinggir jalan, ini diperintahkan. Yang pertama adalah ghadul basar. Apa yang maksud dengan ghadul basar? Pejamkan mata
kendalikan mata, yaitu apabila mata kamu menerawang kemana-mana, banyak yang kamu lihat, maka kamu akan bisa melihat dan mengetahui apa saja yang ada di depan kita. Kita melihat pandangan, kita melihat warna-warni, kita melihat air yang berjalan, air yang bagus, kita melihat mobil-mobil yang mewah, kita melihat juga dengan bermacam gambar-gambar yang bergerak. Disebut gambar bergerak, ya, di televisi ada yang bergerak semuanya. Kita juga bisa melihat ada yang lewat, itu pemuda ataupun wanita cantik yang masih muda. Kita juga melihat semua itu akan membangkitkan anggota tubuh dan hati untuk membangkitkan semangat jiwa nafsu yang kadang-kadang tak mampu untuk dikendalikan dari apa yang kita mampu, di luar kemampuan kita. Pada salah satu daripada prinsip hidup, kata Rasul, adalah kita hemat dalam hidup ini. Dalam sisi ekonomi, dalam sisi berbicara, kendalikan bicara. Tapi segenap pandangan yang kita lihat, apakah orang yang sukses dalam ekonomi, apakah orang yang gagal dalam ekonomi, ada orang yang pandai, ada orang yang bodoh, ada orang yang bicara punya akhlak, ada orang yang bicara tidak punya akhlak, bermacam kita lihat. Itu akan membawa kepada hati kita potensi fitnah paling besar apabila kita lihat. Yang pertama, pasti kita akan komen, mengkomen kepada orang lain terhadap apa yang kita lihat. Contoh hari ini, kalau banyak orang yang mengeser, kita tak perlu duduk di pinggir jalan hari ini, boleh duduk dalam kamar saja. Dalam kamar duduk, orang mengirim foto atau mengirim video. Video itu kita lihat, setelah kita lihat, hati kita berkata, akhirnya kita komen, mengucapkan sesuatu, apakah negatif atau positif, apakah itu menuduh baik atau buruk. Mengapa sampai itu terluncur dalam ucapan kita untuk mengkomen terhadap apa yang kita lihat dari gerakan-gerakan yang ada dan tulisan yang ada? Itu adalah karena pengaruh daripada apa yang dilihat oleh mata, pengaruh apa yang sudah dilihat oleh mata. Maka di situ biasa orang terjebak kepada berbicara yang tidak bisa terkendali. Maka inilah yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Katakan hai Muhammad kepada orang-orang mukmin, yaghdud min absarihinna, hendaklah mereka mampu untuk mengendalikan, memejamkan dan untuk menghindari mata daripada memandang pandangan mereka itu semuanya. Karena mengapa? Pandangan itu bisa membawa kemana saja. Dan ini kewajiban pertama, wajib untuk mampu. Sama dengan kalau ini kita tidak mampu, lebih bagus menghindar dari situ. Rasul tidak melarang. Larangan duduk di pinggir jalan bukanlah merupakan larangan hakiki, tapi sababi. Karena akibat yang akan timbul di situ lebih banyak. Akibat negatif lebih besar di situ. Akibat pendidikan sedikit. Tapi kalau duduk di majelis taklim, duduk di masjid, duduk di sebuah halaqah dan duduk di tempat yang memang itu didesain sebagai tempat yang bisa melahirkan pandangan untuk mengenang dan melihat keagungan Allah, memantapkan ketauhidan, itu berarti positifnya lebih banyak. Tapi bagi orang yang lalu lalang dan bebas apa saja, itu adalah negatifnya lebih banyak. Kalau tidak terpengaruh ke sana, kita akan komen, mengatakan sesuatu yang tidak pada tempatnya, yang tidak membawa efek pada dia, membicarakan di belakangnya, itu adalah menimbulkan sebagai sesuatu yang sifatnya itu mencela orang lain dan tidak ada efek untuk mendidik mereka, karena tidak kita katakan langsung. Itu yang kedua, kaful azab. Kalau kita duduk di tempat terbuka, menjadi kewajiban untuk
hentikan segenap apa saja yang dapat menyakiti siapa saja yang lewat ke situ, baik dengan lidah kita maupun dengan gaya kita, apalagi kalau dengan sikap dan tangan kita. Maka baik sagai-sagai digedanya menyotaduk langkawan mengakibatkan orang lain tersakiti. Kalau hanya siap kita untuk menjadi orang yang membawa rahmat pada orang lain, lebih bagus meninggalkan daripada majlis di tempat orang yang ramai gitu, dan kita menghindar dan duduk mengasingkan diri sendiri, dan itu lebih bagus. Sudah dua. Apa yang bisa menyakiti orang lain? Bisa kadang-kadang karena kita dengan ucapannya, ada dengan pandangannya, ada dengan sikapnya, ada dengan bermacam sikap yang kita lakukan. Itu menimbulkan orang lain mendapat sesuatu yang menghinakan dia atau menyakiti dia, dan itu menjadi kewajiban untuk menjaga. Karena hak bagi orang yang seperti duduk di tempat jalan, siapa saja kita nggak bisa menghindar, karena lingkungan itu belum tentu sehat semuanya. Yang ketiga, amal ma'ruf nahi mungkar. Prinsip dasar adalah menurut kemampuan dan adalah menurut kita. Tapi kalau duduk di tempat terbuka, apa saja yang kita lihat kepada mereka, wajib untuk ajak mereka kepada kebaikan. Ajak mereka dengan ma'ruf. Baik ma'ruf itu menurut agama maupun ma'ruf itu menurut adat. Ajak mereka kepada yang ma'ruf. Menunjukkan bahwa amal ma'ruf nahi mungkar pada prinsipnya, kalau kita tidak bertentangan dan tidak melihat kepada kenyataan di publik, tidak wajib untuk dilakukan. Tapi kepada kelompok-kelompok tertentu yang wajib untuk menyampaikan daripada nasihat sedikit apapun yang kita dapat. Tapi kalau orang tidak berbuat yang baik dan kita ada di tempat itu, itu wajib untuk kita suruh dia. Hanya tanggap seperti pandangan saat ini menyangkut urusan kebaikan, masalah salat masing-masing, masalah pakaian masing-masing, masalah bicara kotor masing-masing, masalah nipu orang masing-masing, masalah kurangi timbangan masing-masing. Itu tidak ada urusan kita masing-masing, karena itu hak pribadi. Tidak ada hak pribadi dalam Islam. Maka dalam hadis yang lain pernah Rasul mengingatkan bagaimana perumpamaan dalam konteks kehidupan bersama kita. Persis kita seperti orang yang naik dalam sebuah kapal, maka penumpang kapal itu semuanya adalah bertanggung jawab terhadap keselamatan daripada kapal itu. Tapi sebahagian mereka ada yang tinggal dalam dek dan sebahagian ada yang tinggal di atas. Di saat orang yang tinggal dalam dek kapal di bawah dan ia itu haus, ingin mendapat air, dia dekat dengan air tapi dia nggak bisa ngambil, harus untuk menempuh dan melewati tangga dan orang-orang banyak dalam kapal sampai naik ke atas baru dia mendapatkan air. Kalau dia berpikir bahwa untuk apa saya capek-capek untuk melangkah sana melewati banyak orang, kalau demikian saya bolongin aja kapalnya dari bawah, maka air akan masuk. Karena dalam kapal itu di sampingnya air tapi dibatasi hanya oleh dinding kapal. Maka dia bocorkan. Kalau dia bocor sedikit lantas dia minum. Setelah dia minum, bocornya tidak pernah untuk bisa tertutupi. Akhirnya semua berpikir demikian, maka akan banyaklah bocor-bocor di bawah untuk mereka minum. Tapi akhirnya yang tidak juga membocorkan, resikonya kalau lebih banyak yang membocorkan kapal, akhirnya kapal itu tenggelam. Yang tenggelam bukan yang membocorkan saja, tapi semua penghuni kapal. Kalau tidak dilarang, kalau tidak dihentikan, kalau tidak diberikan pemahaman, kalau tidak diajak mereka meninggalkan itu, akhirnya yang akan tenggelam seluruh kapal itu semuanya. Itu diumpamakan.
Membocorkan kapal sama dengan mengambil langkah yang tidak benar, tidak sesuai dengan ketentuan hukum, tidak ketentuan agama, untuk kepentingan daripada keinginan nafsu duniawinya. Inilah orang lain dalam satu kampung membuat maksiat, dia sedang membocorkan kapal. Orang di depan kita sedang melakukan untuk penipuan, lantas kita nonton saja. Ada itu urusan orang, tapi nggak tahu dia sedang membocorkan kapal. Kalau di Aceh ini lebih banyak yang membocorkan kapal, tak perlu banyak. Tapi yang akan tenggelam kapal itu seluruh masyarakat Aceh akan tenggelam. Begitu juga dengan masyarakat Muslim di mana saja dia berada. Kalau mereka yang bukan Muslim, memang mereka tidak ada taklif hukum, dengan demikian biarin. Mereka memang Allah sudah sediakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Bagi seorang Muslim, kalau dia melakukan pelanggaran, maka perintah kepada ma'ruf kalau sudah kita lihat itu adalah merupakan hak daripada kita di luar. Kalau kita tidak lihat di rumah, tidak ada kewajiban kejar dan untuk keluar mencari orang siapa yang berbuat keji, siapa orang yang tidak salat, tak perlu cari salat, dan kita berangkat. Tapi kalau sudah duduk kita tak ajak orang lain, awakah nak semayang, nak puluk atau semayang lekah dua juino apa, itu tidak boleh. Kerana juga ayo kita sudah salat, ini sudah azan, kita semuanya berhenti dan kita sama-sama ayo salat dulu, itu wajib diajak. Masalah mau dengan tidak itu urusan lain, dan kita wajib mengajaknya untuk salat, wajib mengajak mereka untuk berbicara jujur, wajib untuk mengingatkan mereka jangan berbohong, wajib ingatkan mereka untuk pakaian yang sopan, wajib ingatkan mereka kalau berbicara yang menyakiti orang lain. Dan ini 5 dalam hadis ini, tambah 7 lagi dalam hadis yang lain yang merupakan kewajiban kita di pinggir jalan kalau dalam istilah hadis, tapi ini sebagai kewajiban kita yang senang untuk bergaul dalam masyarakat atau kita senang dalam publik. Yang pertama yaitu husnul kalam. Berbicara harus dengan lemah lembut, berbicara harus sopan. Berbicara lemah lembut dan sopan adalah saat berbicara berfikir kepada lawan bicara, mengingat apa yang harus saya ucapkan agar orang jangan tersinggung, jangan dia marah, jangan dia itu adalah terhina, jangan kata-kata saya itu adalah membuatnya merasa direndahkan dan segala macam. Itu husnul kalam. Begat haba sopan, haba yang berakhlak, haba yang bermoral, bukan haba dengan kata-kata yang sifatnya adalah kasar, menghina, menuduh dengan kata-kata makian dan juga dengan sempah sarapah terhadap kata-kata orang lain. Kebagusan kalam ini menjadi hak jalan, yaitu pada kemana saja yang harus kita pergi. Misalnya kalau kita sedang ada orang yang melihat dan bertanya, ingin tahu alamat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya ingin datang ke Pulan, kantor Pulan Pak, di mana Pak? Itu harus dengan serius kita menghadapinya. Berikan mata kita, telinga kita, sikap kita untuk betul-betul memperhatikan, memahami kepada pertanyaannya untuk kita ingin memberi petunjuk kepadanya. Itu disebut dengan bagus kalam. Bukan bicara saja, mata kita, telinga kita harus fokus. Tapi kalau orang bertanya dan kita sedang membaca seperti ini, orang bertanya, Pak, di mana Pak kantor Pulan? Tanpa melihat, ya ke sana, kamu coba tanya di sana. Itu adalah tidak boleh duduk di publik. Simpan dulu kerja sendiri, layani orang yang bertanya. Kalau ada orang yang mungkin kita tidak tahu dan orang yang kita tahu, tuntun dan panggil orang lain, kita yang bertanya, berikan petunjuk kepada dia. Ini di dalam perjalanan. Kalau kita duduk di pantai jaga,
Kalau duduk di warung kopi, orang lewat, tamu datang, seperti itu. Dan juga dalam bentuk-bentuk yang lain dalam berbicara. Yang kedua, yang 7 tambahan adalah wahidayatud dhal, punya kewajiban untuk memberikan petunjuk kepada orang yang sesat. Kalau orang ingin menuju kepada satu tempat tidak tahu, wajib untuk memberikan arah dan petunjuk sampai dia sampai kepada itu. Kalau tidak, jangan duduk di jalan. Itulah sebabnya kita disuruh untuk bertanya. Kalau seorang muslim ditanyakan orang, maka dia adalah siapa saja yang ada. Kalau ditanya alamatnya, dia akan memberi petunjuk dan tidak ada kekhawatiran untuk kesasar di pinggir jalan. Menyohana tabi petunjuk tanya, tak pegahum mana kutu mengfikir. Bila perle payah cok honda tanya, jak di ke meji ha rumah dah perle yang tak betul. Dan itu adalah memang perintah dalam agama. Mengapa? Karena mengapa kita duduk di situ? Memang kan kewajiban kita yang tak urung. Tapi kan kita memang kebetulan yang ada orang lain membutuhkan, wajib kepada kita antarkan dia. Begitu indah Islam. Bukan hanya untuk jawab tanya sama sana, jawab tanya ke orang lain, kami tidak tahu. Tidak sekedar itu. Tidak sekedar itu. Ya. Yang ketiga, ya, watasmitul atis, seperti kewajiban yang kita sampaikan pada malam itu. Doakan kepada orang yang bersin. Atau itu terdengar orang bersin, ya beri ilah doa dengan kata-kata yarhamukallah, supaya dia juga mendoakan kepada kita, yahdikumullah wa yuslih balakum. Dan yang selanjutnya, i'anatul madlum, bantu orang yang dizalimi. Menyona orang yang dizalimi, dia itu sudah dicuri mobilnya, maka kita bantu untuk cari. Kalau memang ada seseorang itu yang kadang-kadang kita lihat di jalan itu adalah ia sudah rusak Hondanya, bantu dulu untuk dia perbaiki Hondanya. Orang kabocor ban getangan barau, bantu. Ada orang dia sudah mendapatkan penganiayaan dari orang lain, bantu orang yang zalimi. Bagaimana caranya? Cari apa yang sudah dizalimi dia sampai dapat dan kembalikan hak dia daripada apa yang dianiaya ataupun yang dizalimi oleh orang lain. Dan yang kelima, yang keempat adalah yang kelima adalah i'anatul malhum, bantu orang yang terbeban. Menyona urun takalan gemai bawah panah ataupun gemai bawah jagung atau gemai pisang berat, kemudian dia itu sampai dengan ada sedikit berbukitan tak sanggup didayung, turun katanya yak tulak le tangan katnya. Menyohan baik duenan. Menyona yang gemai digatnya dengan kuda dilikut nak peratanya, menyobrat wajib untuk bantu ile yak betul. Dan baik me minta tempat lain atau kenderaan lain kirim barangnya baik berat tak bak kuda yang hana wajah jime oleh sabuk binatang yang beban seberat itu. Tok bak lagian kritik. Jadi hanya tekan ni tanya duk letak nemenya ne kebah ladum nyan patah ke tangan menyodum nan haidun. Hanya menyohan kumedino hante menyomenanyu pak tangan lon tanpa puek kena ladum. Payah bantu jile tanpa puek ke petengah bukit. Ne urun tuha wate geweng ke tangan gemai pisang tok 10 bomu dilikut mutemu bukit lagi nyo nyan lega muturut-turut anak tok lah tercet bak ketulak ke tangan weng jika hai nyan menyode kita nyo nak kabine jalan kebah atas drawai le pedang Honda le yang pelepahnya malhub termasuk urang buta kak kena kau jalan nyan beta mentang hati-hati dengkau baik mupakkan pedang Honda pelepah kan ni le laginya kita nyo mana jalan dah nyo dua aja tanda tekun lah nyan ha kena jak dia urang buta nyan puput ke kenan tengok tak jeb baju yang menyipak dia Honda tau tanggung ya anak gan taputat kan enan kan kita ngomel bukan sekedar komentar terhadap memang dia itu punya resiko. Simpan barang kita dulu baik-baik, pegang dia, antarkan dan lepaskan dia sampai tidak ada bahaya. Yang kewajiban ada dekat. Jadi kon pegang tetapi pubut, dan itu dituntut. Kemudian yang terakhir zikrullah katsira hatta yakuna lahu minhu ba'is alal khairat. Bila ingat kepada Allah ada tekalan yang aneh-anehnya.
Kalau kita lihat orang yang lebih rendah hidupnya dari kita, ingat kepada Allah. Alhamdulillah saya rupanya hidup masih lebih lumayan. Mereka itu kita lihat hanya dengan sebelah kaki dia masih mencari rezeki, bawa barang. Saya 12 kaki, 12 kaki galam tehat lumpur. Masa berdoa minta peng ente yang melake-melake bagok dua mentau. Bumalai lagi yang dia kata. Benar membangkitkan semangat dan untuk mengingat kepada Allah, bukan membangkitkan semangat untuk melanggar hukum Allah demi mencapai seperti apa orang yang lebih besar dan lebih baik nasibnya dalam kehidupan duniawi. Bapak Ibu yang berbahagia, ini beberapa hal 12 macam yang diingatkan oleh Rasul supaya kita apabila sudah keluar dalam ranah publik, ingat kewajiban-kewajiban itu semuanya bukanlah sebagai hal yang dianggap itu masing-masing, tetapi menjadi kepentingan kita bersama. Bapak Ibu berbahagia, masih ada waktu lebih kurang 10 menit lagi. Maka kalau ada pertanyaan kami persilakan untuk kita diskusi. Silakan. Baik para jamaah semua, mungkin ada yang ingin